Ada sebuah jeda yang hampir tak pernah kita sadari. Jeda yang sangat singkat, hanya sepersekian detik. Jeda di antara sebuah permintaan dan sebuah jawaban. Di momen itu, pikiran Anda sebenarnya sudah mengambil keputusan. Ada suara kecil di dalam kepala yang berkata, tidak. Tapi entah mengapa, sebelum suara itu sempat diperjuangkan, pita suara Anda justru lebih dulu bergerak. Iya, tidak apa-apa. Kalimat itu keluar begitu saja. Lancar. Nyaris otomatis. Fenomena ini sering kita kenal sebagai people pleasing. Namun secara psikologis, ini bukan sekedar soal keramahan atau sopan santun. Ini adalah mekanisme pertahanan yang jauh lebih dalam. Di balik jawaban iya yang terdengar ringan, seringkali tersembunyi ketakutan yang berat. Takut mengecewakan, takut ditolak, takut kehilangan penerimaan. Tanpa sadar, kita mulai mengukur nilai diri dari seberapa banyak beban orang lain yang sangkut kita pikul. Semakin sering kita mengalah, semakin kita merasa pantas diterima. Beban ini tidak terlihat oleh siapapun, namun pengaruhnya nyata, terutama pada kesehatan mental kita. Lalu muncul pertanyaan yang menghantui banyak orang. Mengapa mengatakan tidak terasa begitu bersalah? Untuk menjawabnya, kita perlu menengok jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum mengenal kantor, grup WhatsApp, atau jam kerja lembur. Pada masa berburu dan meramu, hidup manusia bergantung pada kelompok. Dikucilkan dari kelompok bukan sekedar masalah sosial, itu adalah ancaman kematian. Otak manusia masih membawa warisan evolusi itu. Menolak permintaan anggota kelompok dulu berarti resiko pengasingan, dan pengasingan berarti akhir segalanya. Itulah sebabnya hari ini, ketika Anda menolak ajakan makan siang rekan kerja atau menolak permintaan tambahan tugas, bagian emosional otak Anda, amigdala, bereaksi seolah-olah Anda sedang menghadapi bahaya besar. Tubuh Anda tegang, jantung berdetak lebih cepat. Ada rasa cemas yang tidak proporsional. Ini bukan karena Anda lemah, ini karena otak Anda sedang melindungi Anda dengan cara yang kuno. Selain faktor biologis, pola asuh juga membentuk kebiasaan ini. Banyak dari kita tumbuh dalam lingkungan yang memuliakan kepatuhan. Anak yang baik adalah anak yang menurut, yang tidak membantah, yang tidak merepotkan. Di sekolah, sistem penghargaan seringkali diberikan kepada mereka yang paling patuh dan paling tenang. Secara perlahan, kita belajar bahwa cinta dan penerimaan terasa bersyarat. Untuk diterima, kita harus menyetujui. Untuk disayangi, kita harus mengalah. Seiring waktu, berkata iya menjadi refleks, dan refleks itu mulai menggerus batas identitas kita sendiri. Kita menjadi seperti bunglon, terlalu sibuk menyesuaikan diri sampai lupa warna aslinya. Setiap kali Anda mengiyakan orang lain padahal hati Anda menolak, sebenarnya Anda sedang berkata tidak pada diri sendiri. Tidak pada waktu istirahat, tidak pada kebutuhan emosional, tidak pada nilai-nilai pribadi. Disinilah muncul konflik batin yang dikenal sebagai disonansi kognitif. Ketegangan antara apa yang kita lakukan dan apa yang kita rasakan. Dampaknya tidak selalu langsung terasa. Ia menumpuk perlahan. Kelelahan emosional, rasa jengkel yang tak jelas arahnya, dan pada akhirnya kemarahan yang diarahkan ke diri sendiri. Kita merasa dimanfaatkan, padahal kitalah yang terus membuka pintu. Hubungan yang dibangun di atas kepatuhan total sebenarnya rapuh. Tanpa kemampuan berkata tidak ada kejujuran. Dan tanpa kejujuran, tidak ada kedekatan yang sejati. Orang lain tidak pernah benar-benar mengenal Anda.
Mereka hanya mengenal versi Anda yang paling mudah dan paling nyaman bagi mereka. Dalam psikologi modern, pola ini dikenal sebagai fawning, sebuah respons trauma untuk meredam konflik sebelum konflik itu terjadi. Kita menjadi ahli membaca suasana, peka terhadap perubahan nada suara, cepat menyesuaikan diri demi menjaga ketenangan. Namun, kedamaian ini semu karena dibayar dengan integritas diri. Kita menjadi begitu takut pada konflik hingga rela mengorbankan diri sendiri demi menghindari ketegangan yang sebenarnya singkat. Padahal, konflik adalah bagian alami dalam hubungan manusia. Tanpa gesekan, tidak ada pertumbuhan. Tanpa batasan, tidak ada rasa hormat. Ironisnya, semakin sering kita berkata iya demi disukai, semakin kecil rasa hormat yang kita terima. Batasan bukanlah tembok, ia adalah jembatan. Batasan menjelaskan bagaimana kita ingin diperlakukan dan siapa diri kita sebenarnya. Belajar berkata tidak bukan berarti menjadi kasar atau egois. Ini tentang kejujuran. Ketika Anda berkata iya, kata itu seharusnya lahir dari keinginan, bukan dari ketakutan. Bayangkan, jika setiap persetujuan adalah pilihan sadar, bukan reaksi otomatis. Itu adalah bentuk kebebasan paling mendasar. Perjalanannya dimulai dari langkah kecil, menunda jawaban, memberi ruang untuk bertanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar ingin melakukan ini? Dan jika jawabannya tidak, sampaikanlah dengan tenang dan tegas. Anda mungkin terkejut menemukan satu hal. Dunia tidak runtuh ketika Anda menolak. Justru Anda akan merasa lebih ringan, lebih jujur, lebih utuh. Pada akhirnya, berhenti menjadi pemuas keinginan orang lain adalah perjalanan pulang menuju diri sendiri. Ini adalah pengakuan bahwa kebutuhan Anda juga penting, bahwa waktu Anda berharga, dan bahwa nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa sering Anda berkata iya. Menjadi diri sendiri mungkin membuat sebagian orang kecewa, namun itu adalah harga kecil dibandingkan kehilangan diri sendiri dalam lautan persetujuan yang tak berujung. Setiap perilaku manusia punya peta emosinya sendiri, dan hari ini kita baru saja membaca salah satunya. Jika Anda pernah ada di posisi ini, selalu berkata iya padahal hati Anda lelah, Anda tidak sendirian. Jika video ini terasa dekat, silakan tekan like dan subscribe Peta Emosi agar kita bisa terus membaca emosi-emosi lain yang sering terlewatkan. Tulis di kolom komentar, dalam situasi apa Anda paling sulit berkata tidak? Karena memahami diri sendiri selalu dimulai dari keberanian untuk jujur.